Setelah menjalani debut MotoGP pada tahun 2021 dan menghabiskan 3 musim bersama VR46 Ducati, Marini bergabung dengan HRC tahun lalu. Ia mendapat kesempatan tersebut setelah Marc Marquez memutuskan untuk berpisah dengan Honda sebelum kontraknya berakhir. Sejak saat itu, hasil terbaik Marini adalah finish ke-6 di Sachsenring awal bulan ini, yang diraihnya setelah absen selama 3 seri akibat cedera. Di paruh musim 2025, adik tiri Valentino Rossi ini berada di peringkat ke-15 klasemen, menjadi pembalap Honda terbaik kedua di depan rekan setimnya Joan Mir. Marini sendiri sudah mengisyaratkan bahwa masa depannya aman. Setelah balapan di Brno hari Minggu lalu, ia menyatakan selalu memiliki pemahaman yang baik dengan timnya. Perpanjangan kontrak ini memang menjadi hasil yang sudah diperkirakan, terutama setelah Honda gagal merekrut Jorge Martin dari kontraknya dengan Aprilia untuk tahun 2026. Juara dunia bertahan itu kini tetap menjadi target utama HRC untuk musim 2027 saat regulasi teknis baru diperkenalkan. Dengan susunan pembalap tim pabrikan yang sudah pasti, Honda kini fokus pada tim satelit LCR. Mereka sedang berupaya agar Johan Zarco tetap menjadi ujung tombak proyek LCR. Sementara itu, posisi Somkya Chantra di tim tersebut sangat mungkin akan berakhir setelah paruh pertama musim yang mengecewakan. Karena perbedaan kecepatan yang sangat besar antara Chantra dan pembalap Honda lainnya, para insinyur tidak dapat menggunakan data dari pembalap Thailand tersebut. Hal ini dianggap tidak dapat diterima di saat Honda sedang berusaha keras untuk mengejar ketertinggalan dari Ducati. Kurangnya kandidat pembalap Asia yang kompetitif telah menyebabkan Honda mempertimbangkan kembali komitmennya kepada sponsor utama Idemitsu, yang mengharuskan mereka untuk menurunkan pembalap dari benua tersebut. Quartararo yang start dari posisi ketiga di Brno hanya mampu finish ke-5 di sprint dan ke-6 di Grand Prix. Ia merasa frustasi karena kelemahan utama motornya, terutama saat pengereman kembali menghambatnya. Ia menjelaskan secara detail bahwa ketika ia berada di belakang pembalap lain, ia terpaksa mengerem 20 meter lebih awal. Hal ini karena rivalnya bisa mengerem dengan kedua roda depan dan belakang, sementara ia hanya bisa mengandalkan rem depan. Sebaliknya, saat rival berada di belakangnya, mereka bisa mengerem dengan cara yang sama kuatnya, yang membuatnya sangat mudah untuk disalip, terutama di 5 putaran pertama. Setelah itu, ia merasa kecepatan balapnya tidak terlalu buruk. Menurut juara dunia 2021 itu, akar masalah ini kemungkinan besar terkait dengan konfigurasi mesin inline 4 yang digunakan Yamaha. Ia mengamati bahwa semua motor rivalnya, Ducati, KTM, dan Aprilia yang menggunakan mesin V4 tampaknya bisa mengerem dengan 2 roda secara lebih efektif, meskipun mereka memiliki sasis yang berbeda-beda. Ia merasa kelemahan yang ia rasakan sama jika dibandingkan dengan semua motor V4 tersebut. Saat berkendara sendirian, ia bisa memacu motor hingga batasnya. Namun saat berada dalam grup, kelemahan lain seperti cengkraman ban belakang dan tenaga juga menjadi lebih terasa. Quartararo kini sangat menantikan kesempatannya untuk menjajal prototipe mesin V4 Yamaha untuk pertama kalinya yang diperkirakan akan terjadi pada tes di Misano pada bulan September. Jika motor baru itu terbukti lebih unggul, Yamaha berharap bisa menggunakannya untuk balapan pada musim 2026. Fabio Di Giannantonio tidak mampu mempertahankan momentum dari performa gemilangnya di Sachsenring. Ia justru menjalani salah satu akhir pekan terberatnya musim ini di Grand Prix Ceko Brno. Hanya sepekan setelah menjadi penantang utama Marc Marquez di Jerman sebelum terjatuh, Di Giannantonio tidak pernah menjadi pesaing di barisan depan selama 3 hari di Brno. Akhir pekannya dimulai dengan finish ke-16 di sesi latihan basah, diikuti dengan posisi ke-13 di kualifikasi. Masalah kopling saat start balapan sprint pada hari Sabtu membuatnya tercacar sebelum feeling aneh pada bagian depan motor menyebabkannya terjatuh. Balapan utama hari Minggu juga tidak lebih baik, di mana ia finish di urutan ke-16 dengan selisih waktu yang sangat besar dari pemenang dan juga dari sesama pengguna motor GP25 Pecco Bagnaia.
Meskipun begitu, Dika Antonio tidak mau mencari alasan. Ia menegaskan bahwa ia ingin mengambil semua tanggung jawab karena ia merasa pembalap adalah pemimpin tim. Menurutnya, ia kurang presisi akhir pekan ini dan merupakan tanggung jawabnya bahwa mereka tidak memiliki paket motor yang kompetitif. Ia juga menolak menyalahkan kelelahan, menyatakan bahwa semua pembalap berada dalam situasi yang sama dan ia hanya perlu tampil lebih baik. Ia mengisyaratkan adanya nasib buruk di balapan sprint dengan masalah khusus yang tidak bisa ia sebutkan. Menurutnya, jika ia bisa menyelesaikan sprint, mungkin timnya akan lebih cepat sadar bahwa mereka berada di arah pengembangan yang salah. Meskipun hasilnya sangat kontras dengan performa apiknya di 5 seri sebelumnya, ia bersikeras bahwa kepercayaan dirinya tidak goyah. Ia merasa ini hanyalah sebuah akhir pekan yang buruk dan timnya tahu persis apa yang berubah dibandingkan dengan Sachsenring dan apa yang harus dilakukan untuk memulai paruh kedua musim dengan baik. Ia kini akan memanfaatkan jeda musim panas untuk berlibur bersama keluarga dan kekasihnya dan berjanji akan kembali sebagai digia terbaik di Austria. MotoGP akan kembali ke Buenos Aires mulai tahun 2027. Sirkuit Autodromo Oscar Joan Galvez di ibu kota Argentina tersebut akan menjadi tuan rumah baru Grand Prix Argentina, menggantikan Termas del Rio Hondo. Sirkuit bersejarah ini terakhir kali menggelar Grand Prix balap motor pada tahun 1999 dan akan menjalani renovasi total serta pembaruan tata letak untuk memenuhi standar modern MotoGP. Pengumuman ini memastikan bahwa Argentina akan tetap berada di kalender kejuaraan dunia setelah era Termas del Rio Hondo berakhir. Selain itu, ini juga mengonfirmasi bahwa Amerika Selatan akan menjadi tuan rumah 2 seri MotoGP, dengan Brasil yang juga akan kembali ke kalender di sirkuit Ayrton Senna, Goiânia. CEO Dorna Carmelo Ezpeleta menyambut berita ini dengan antusias. Menurutnya, Buenos Aires adalah lokasi strategis dan akan menjadi salah satu seri andalan yang penting secara global. Ia juga memuji gairah para penggemar di Argentina yang disebutnya legendaris. Kepala Pemerintahan Buenos Aires Jorge Macri menjanjikan pembaruan sirkuit kelas dunia yang akan dimulai pada bulan Oktober. Ia menyatakan bahwa dengan investasi pada infrastruktur, keamanan, dan logistik, sirkuit ini akan kembali memenuhi standar internasional. Pihak promotor lokal Grupo OSD menambahkan bahwa penyelenggaraan MotoGP akan memberikan dampak ekonomi yang besar serta kontribusi pada pengembangan olahraga dan pariwisata setempat. Grand Prix terakhir di Buenos Aires pada tahun 1999 menjadi saksi penobatan juara dunia legendaris seperti Alex Crivell 500cc dan Valentino Rossi 250cc. Balapan pada tahun 2027 mendatang diperkirakan akan menarik lebih dari 150.000 penggemar ke sirkuit.